Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswa hebat. Hari ini kita akan belajar tentang bilangan cacah, membaca, menulis, dan menentukan nilai tepat bilangan cacah hingga 1 juta. Hari ini tujuan pembelajaran kita ada 3. Yang pertama, membaca bilangan cacah hingga 1 juta. Yang kedua, menulis bilangan cacah hingga 1 juta. Dan yang ketiga, menentukan nilai tempat bilangan cacah hingga 1 juta. Yuk kita pelajari bersama. Jumlah populasi sapi perah yaitu bilangan 423.142, merupakan bilangan yang tersusun dari 6 digit angka, atau disebut juga sebagai bilangan ratusan. Populasi sapi perah sekitar 423.142 ekor. Oke, sekarang kita akan menentukan nilai tempat bilangan. Nilai tempat bilangan cacah dapat kita lebih mudah untuk kita tentukan dengan menggunakan yang namanya papan nilai. Fungsinya papan nilai itu apa sih, Bu? Nah, papan nilai itu berfungsi untuk menentukan nilai tempat dari setiap bilangan cacah. Nah, maka dari itu kita membutuhkan yang namanya papan nilai. Kalian bisa membuat papan nilai sendiri di rumah untuk lebih praktis ya. Contohnya seperti ini, jadi ada tabel ratus ribuan, puluh ribuan, ribuan, ratusan, puluhan, hingga satuan. Nah, untuk menentukan nilai tempat, kita harus bisa membedakan nilai dari setiap bilangan. Misalkan 400.000 nilainya itu di mana? Nilainya di 100 ribuan. Berarti kalau misalkan seperti contoh yang ada di awal tadi, 473.152. Contohnya seperti ini ya. Maka yang harus kita lakukan adalah kita harus mengisi kolom-kolom ini dengan menggunakan kertas. Ini namanya adalah kartu bilangan. Ini hanya menggunakan sticky note, tapi kalian bisa menggunakan kertas buffalo yang dipotong-potong untuk membuat yang namanya kartu bilangan ini. Nah, jadi yang harus kita lakukan adalah menentukan nilai dari setiap angka ini. Setiap bilangan ini ditentukan nilainya, dimasukkan ke dalam setiap tabel ini dengan bantuan kartu bilangan. Contoh yang pertama, misalkan 2 dia berasal tempatnya di sebelah kanan ya. Tempatnya di sebelah kanan, masuknya ke tabel yang mana? Ratus ribuan, puluh ribuan, ribuan, ratusan, puluhan, atau satuan. 2 ini masuk ke satuan. Kita hanya tinggal memindahkan angka 2-nya ke kolom satuan. Nah, begini. Kemudian kita lanjut ke angka 5. 5 masuk apa? 52. 52 ini masuk ke tabel yang mana? Ke kolom yang mana? Ini. Masuknya ke puluhan, karena setelah satuan maksudnya itu ke puluhan, berarti kita taruh 5-nya di sini. Ke puluhan. Nah, ini supaya lebih memudahkan kita ya. Kemudian ratusan. Otomatis di sini angka 1. Kan? Nah, kemudian kita masuk ke ribuan. Langsung saja diurutkan. 3-nya masuk ribuan, kemudian 7-nya masuk ke puluh ribuan, 4-nya masuk ke ratus ribuan. Nah, seperti ini. Jelas ya? Kemudian di sini kita bisa menulis nilai dari setiap bilangannya. Kalau dari sini ya. 2 kalau satuan berarti cuma 1 angka, 2. Puluhan berarti ada 2 angka, berarti 50, 5 dan 0. Nah, yang di sini karena ratusan terdiri dari 3 angka, maka 100. Seperti ini ya. Kemudian yang ketiga, ribuan. Ribuan terdiri dari 4 angka, berarti 3, 0-nya ada 4. Seperti ini. Kalau 10 ribuan berarti 0-nya ada
4 70, jangan lupa titiknya, 000. Yang terakhir 400 ribuan, berarti 4, nolnya 2 tambah 3, jadi nolnya ada 5. Seperti ini nilainya. Nah, kemudian kita akan menjabarkan lagi ke bawahnya. Karena di sini nilainya adalah 473.152, maka kita hanya mengulang kembali, tapi mengulang nulisnya ya. 4, 7, 3, 1, 5, 2. Maka nanti kita hanya tinggal menuliskan untuk dibacanya atau ditulisnya nanti seperti ini. 473.152. Cara membacanya berapa? 473.152. Seperti itu ya. Kita tulis sini ya. 473.152. Seperti ini nanti jika ditulis. Sekarang coba perhatikan waktu yang diperlukan oleh Ana, Rara, dan Meli dalam melakukan lomba lari berikut. Nah, langkah pertama dalam menulis bilangan cacah yang pertama adalah dengan menandai jumlah angka yang tertera pada soal. Contohnya, Ana membutuhkan waktu 243.765 detik untuk mencapai garis finish. Maka yang harus ditandai adalah kalimat yang menyatakan nilai angka, yakni 243.765. Itu adalah yang harus kita tandai. Kemudian, langkah yang kedua yaitu dengan menentukan nilai tempat yang dimulai dari nilai terkecil sebelah kanan. Nah, sebelumnya kan sudah ada di video sebelumnya tentang bagaimana cara kita menggunakan papan nilai untuk menentukan nilai tempat pada bilangan cacah. Maka di sini contohnya kita langsung saja untuk menjabarkan di mana 5 dari sebelah kanan itu 5 sebagai satuan, maka kita tulis nilainya 5 sama dengan 5 satuan. Kemudian selanjutnya bergeser 60 sama dengan 60 sama dengan puluhan. Begitu seterusnya hingga yang paling kiri adalah ratus ribuan. Selanjutnya adalah langkah yang ketiga, di mana kita akan menuliskan angka tersebut ke dalam tabel. Sebelumnya sudah dibagi mana yang termasuk bilangan satuan sampai mana yang termasuk dalam ratus ribuan. Maka kita hanya tinggal menyalinkan di dalam tabel dimulai dari satuannya. Satuannya adalah 5, kemudian puluhannya terdiri dari 2 angka, maka puluhannya adalah 60. Angka 6 dengan 0. Kemudian di ratusan yang terdiri dari 3 angka adalah 700. Maka angka 7 dan 0-nya ada 2. Sedangkan untuk yang keempat dari sebelah kanan itu ada ribuan. Ribuannya adalah 3000. Kemudian yang selanjutnya adalah puluh ribuan. Puluh ribuan di sini adalah 4, yang dimana nilainya sama dengan 40.000. Kemudian ratus ribuan. Ratus ribuannya adalah angka 2, maka di sini akan kita tulis 200.000. Nolnya ada 5. Angka 2 dengan nolnya sama dengan 5. Kemudian terdiri dari 6 angka sesuai dengan nilai ratus ribuan. Di sini yang kita tulis adalah angka paling depan dari setiap bilangan, yakni angka 2. Kenapa? Karena 200.000 nilai nolnya itu hanya dijadikan sebagai lambang bahwa itu menandakan 200.000. Kemudian yang di sini nilainya adalah 4, di sini 3. Ratusnya ada 700 diganti menjadi 7. Kemudian puluhannya kita ganti menjadi 6 dan satuannya tetap 5. Nah, seperti inilah tampilan tabel yang sudah kita isi. Selanjutnya adalah kita beralih ke langkah keempat, di mana kita akan menuliskan digit angka berurutan sesuai dengan nilai tempatnya. Nah, nilai tempatnya tadi kan ada ratus ribuan hingga satuan atau dari satuan hingga ratus ribuan. Berarti di sini kita hanya menuliskan digit angkanya saja. 243.000
765. Nah, jangan lupa untuk memberikan tanda titik pada setiap 3 angka dari kanan. Berarti 1, 2, 3. Di depan angka 7, di belakang angka 3. Seperti ini. Nah, jadi tampilan lengkapnya seperti ini ya. Nah, kali ini kita akan menghitung waktu lari Rara. Sama seperti kita sudah menghitung waktu lari Ana, maka kali ini kita juga akan menghitung berapa sih waktu yang dibutuhkan oleh Rara untuk mencapai garis finish. Nah, pada soalnya itu diterangkan bahwa Rara berlari dengan waktu 234.542 detik untuk mencapai garis finish. Maka di sini, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kita akan menggunakan yang namanya papan nilai atau tabel bilangan seperti ini yang menentukan nilai tempat setiap angka atau bilangan. Nah, di sini sudah saya tuliskan ratus ribuan, nilainya berapa, kemudian puluh ribuan, ratusan, puluhan, hingga satuannya berapa. Di sini pertanyaannya adalah 234.542. Maka kita bisa memulainya dari 200-nya dulu, atau bisa juga dari sebelah kanannya, yakni satuannya, yakni 2. Nah, di sini kita bisa melihat 200, berarti 200 ini nilainya sama dengan 200.000. Kalau di sebelah kanan, di situ ada nilai 2, tidak ada embel-embel 20 atau 200, berarti 2 ini termasuk nilai satuan. Maka kita akan menuliskan satuannya adalah angka 2. Nah, kemudian di puluhannya juga sama. Di sini tertera 40, berarti angka yang akan kita tuliskan di sini adalah 40. Kemudian ratusannya adalah 500. Kenapa? Karena di pertanyaannya itu ada tertera 500. Maka kita juga mencantumkan di sini 500. Kemudian di sini ada 4000, maka nilai ribuannya adalah 4 dengan 0 di belakangnya ada 3. Jadi ada 4 angka. Kemudian 30. Nah, 30 di sini adalah puluh ribuan, bukan 30 yang menempati nilai puluhan, akan tetapi 30 di sini menempati nilai puluh ribuan kalau kita menghitung dari sebelah kanan. Nah, sehingga di sini kita tuliskan 30.000, angkanya adalah 5, 3, dan 4 angka 0. Kemudian yang terakhir geser ke paling kiri adalah ratus ribuan. Di sini tertera 200. 200 ini setara dengan 200.000. Maka yang harus kita tuliskan di sini adalah angka 2 dengan 5 angka 0, yang dimana terdiri dari 6 angka untuk menandakan nilai ratus ribuan. Nah, maka di bawahnya, di kolom selanjutnya, pada baris kedua, kita hanya tinggal menuliskan angka yang bagian paling depan seperti 200, 330, 4000, seperti itu dituliskan pada kolom di bawahnya. Kenapa? Karena nilai 40 di sini, 44 dan 0 itu menandakan bahwa angka yang sebenarnya adalah 4, maka bilangan yang harus ditulis di sini adalah 4. Nah, sehingga dari tabel tersebut yang dapat kita tulis, bilangan waktu yang menyatakan waktu berlari Rara adalah 234.542. Nah, kemudian untuk waktu berlari Meli, kalian bisa menuliskan sendiri secara mandiri sesuai dengan materi atau cara yang sudah saya jelaskan. Ayo kita pikirkan, sapi perah merupakan salah satu hewan ternak yang banyak dipelihara di Sumatera Utara. Ada sebanyak 423.142 ekor sapi perah di sana. Coba dipikirkan, bagaimana sih cara membacanya? Bagaimana sih cara membaca bilangan cacah? Setiap angka pada bilangan cacah memiliki nilai berdasarkan letak atau tempat angkanya yang disebut sebagai nilai tempat. Nah, untuk membaca suatu bilangan cacah, kita bisa memperhatikan nilai tempat atau menempatkan setiap angka ke tempat yang sesuai. Nah, kita akan membaca bilangan yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yang ada pada papan nilai ya, 423.152. Nah, langkah yang pertama yang membacanya seperti apa? Dengan meletakkan setiap angka pada tabel nilai tempat. Nah, sebelumnya kita sudah menggunakan papan nilai untuk menentukan nilai tempatnya pada tabel yang saya jelaskan tadi. Maka di sini kita hanya tinggal menyalin tabel pada papan nilai disalin
Di sini sudah saya tuliskan. Kalian bisa menulisnya di buku tulis kalian sendiri. Kemudian dimulai dari angka paling kanan, satuan hingga ratus ribuan. Seperti itu ya. Berarti ada 6 tabel di sini, ada 6 kolom di sini. Ratus ribuan, puluh ribuan, ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Angkanya sudah ada, sudah saya sediakan 4, 2, 3, 1, 5, dan di bawahnya itu tadi kita kan menggunakan angka 0 ya. Seperti 400, nolnya ada 5, maka di sini saya ganti menggunakan huruf. Nah, 400.000. Kemudian di 10 ribuannya saya ganti menjadi 20.000 menggunakan huruf atau kita tulis penyebutannya seperti apa. Selanjutnya ada 3.100 karena nilai ratusan itu pasti angka satunya dibaca 100 ya. Kalau satunya terus di belakangnya ada 20 berarti 100, maka dibacanya bukan 100 tapi 100. Sedangkan untuk bilangan seperti 2 dengan nolnya ada 2 di belakang maka dibaca 200 begitu. Kemudian puluhannya yakni angka 5, 50 dan satuannya ada 2. Duanya tetap ditulis 2 tanpa tulisan satuan di belakangnya karena nanti hanya dibaca angkanya saja. Nah, kemudian langkah yang kedua membaca menggunakan gabungan angka dan kalimat. Nah, di sini sudah saya tuliskan 423.152 sesuai dengan isi pada tabel ini, sesuai dengan kolomnya di sini sudah saya tuliskan. Maka cara membacanya tinggal kita salin dari isi kolom tersebut, kita salin ke sebelahnya dengan dituliskan dibaca, hanya disalin hurufnya saja atau kalimatnya saja gitu. Maka dibacanya berapa? 423.152 dibacanya berapa? Dibacanya menjadi 423.152. Nah, siswa-siswa hebat, apabila nanti pada soal atau contoh atau pada pertanyaan kalian menemukan angka 0 seperti pada contoh ini 534.065, kalian melihat angka 0 di tengah-tengah angkanya di tempat misalkan puluh ribuan atau ribuan atau ratusan atau bahkan puluhan, maka kalian tidak perlu membacanya. Kenapa sih Bu? Kenapa sih angka nolnya itu tidak kita baca apabila dia berada di tempat ratusan dan lain sebagainya? Karena angka 0 itu akan tetap bernilai 0 apabila dia menempati nilai di tempat manapun di sini. Maka nilainya dia tuh akan tetap 0, jadi tidak perlu dibaca. Contohnya ini kan 534.065. Bacanya seperti apa? Kita tidak akan membaca 4065, tidak. Tapi kita akan membacanya 534.065. Jadi nolnya itu kita skip atau tidak kita baca karena nilainya dia itu tetap 0. Kita hanya tinggal langsung membaca angka selanjutnya yaitu 65. Paham ya? Ayo sekarang kita cari tahu tinggi Gunung Everest yuk. Nah, Gunung Everest merupakan gunung tertinggi di dunia. Ketinggiannya mencapai 856.848 meter di atas permukaan laut. Nah, bagaimana sih cara membaca bilangan tersebut? Maka kalian bisa meletakkan setiap angka pada tabel nilai tempat. Nah, di situ sudah saya tuliskan. Kalian hanya tinggal menuliskan seperti sebelumnya, nilai dari 800 itu berapa dengan menggunakan huruf atau kalimat, kemudian hanya tinggal membacanya saja. Silahkan tugas mandiri ya. Yang selanjutnya adalah kita akan mengerjakan tugas dari aktivitas siswa 1, yakni membuat kartu bilangan. Nah, tujuan kita membuat kartu bilangan ini adalah untuk memudahkan kita dalam menentukan nilai tempat bilangan caca dan juga memudahkan kita untuk menulis ataupun membaca bilangan caca itu sendiri. Nah, cara membuatnya seperti apa? Akan disajikan langkah-langkahnya, namun perlu memperhatikan contoh yang sudah saya tambahkan. Di sini ada angka 1 sampai 9 dan juga ditambah juga dengan angka 0. Jadi di sini ada 10 kartu. Nah, kemudian yang harus kita lakukan seperti apa? Yang pertama, menyiapkan 1 buah kertas buffalo A4. Kertas buffalonya boleh bebas berwarna apapun, boleh juga putih, senyamannya saja. Kemudian yang kedua, kita akan menggunting kertas buffalo tersebut menjadi 10 bagian. Nah, 10 bagian ini nantinya akan dituliskan dengan angka. Baru pada angka ketiga kita akan menuliskan angka-angka atau bilangan di setiap potongan kertas tersebut.
Jadi ditulisnya dari angka 0 sampai angka 9. Jadi ada 10 kartu nantinya. Nah, kemudian langkah yang keempat itu siswa sudah selesai ya membuat kartu bilangannya, sudah jadi, sudah ditulis, boleh dihias juga. Bila perlu dihias semenarik mungkin. Nah, kemudian hal ini bisa digunakan berulang kali. Kemudian yang kelima yaitu kita dapat mengacak kartu tersebut. Bisa dipilih dari 6 kartu. Dari 10 kartu itu bisa dipilih sebanyak 6 kartu untuk dikombinasikan angkanya. Nah, angka yang bisa dipilih itu bebas. Contohnya misalkan 547, terus ada 2, 3, dan 8 juga. Nah, nilai atau angka tersebut, kartu-kartu tersebut yang berisikan angka, nantinya kita isikan kepada tabel yang sudah tersedia di bawah. Seperti contoh, minimal siswa itu harus menuliskan 5 kombinasi angka yang bisa dipilih. Dipilihnya secara acak, jadi tidak boleh sama. Nah, contohnya tadi 547, 238. Nah, di sini dituliskan pada masing-masing kolomnya sesuai dengan nilai tempatnya. 500 itu nilainya di 100 ribuan, kemudian 4 itu di 10 ribuan, 7 itu di ribuan, 2 itu di ratusan, kemudian 3 itu di puluhan, dan 8 itu di satuan. Maka ditulisnya seperti apa? Sudah saya contohkan juga bagaimana cara menulisnya. Maka di sini jangan lupa disertakan tanda titik juga untuk memisahkan mana yang termasuk ribuan atau tidak. Kemudian bagaimana cara membacanya? Nah, cara membacanya seperti apa? Cara membacanya juga sudah saya jelaskan. Kita baca dari paling depan. Cara membacanya kita tulis menggunakan huruf, yakni 547.238. Seperti itu. Untuk yang selanjutnya bisa dilanjutkan oleh setiap siswa masing-masing pada buku tugasnya. Selanjutnya adalah aktivitas siswa yang kedua, yakni menentukan jumlah penduduk. Menentukan jumlah penduduk ini dapat dilakukan dengan memperhatikan perintah pada soal, yakni jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar pada buku tugasmu. Maka siswa yang sudah memiliki buku tugas itu silahkan menyalin pertanyaan tersebut ke dalam bukunya kemudian menjawab soalnya. Nah, nomor 1, berikut ini adalah jumlah penduduk di beberapa kabupaten di Sumatera Utara. Perlu diketahui bahwa Sumatera adalah salah satu provinsi di Indonesia ya. Nah, di sini ada gambarnya, ada gambar masyarakat di Sumatera Utara. Kemudian disajikan sebuah data pada tabel. Ada 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Tanjung Balai, Kabupaten Pemanting Siantar, dan Kabupaten Tebing Tinggi. Jumlah penduduknya ada berapa? Di sini sudah diterangkan ya, sudah ditunjukkan ada berapa jumlah penduduk dari setiap kabupaten. Kemudian tugasnya adalah tulislah nilai tempat setiap jumlah penduduk di masing-masing kabupaten di Sumatera Utara tersebut dalam tabel berikut. Maka tugas siswa adalah menuliskan jumlah penduduk pada tabel di bawah ini sesuai dengan tempatnya. Misalkan 100 itu nilainya di mana, nilai tempatnya di mana, itu tinggal diisi. Sudah disediakan ada 3 baris ya. Silahkan kemudian dituliskan dan juga dibaca. Ditulisnya menggunakan angka, sedangkan dibacanya menggunakan huruf. Ditulis. Kemudian soal nomor 2 adalah berdasarkan jumlah penduduk di Tanjung Balai, berada pada nilai tempat manakah angka 7, 8, dan 6, 7, 9, dan 6, maka angka 7 termasuk pada nilai tempat mana? Bisa ratusan kah, ribuan kah, atau satuan, seperti itu. Begitu juga untuk soal nomor 3 dan 4. Serta soal nomor 5 juga. Soal nomor 5 di sini agak berbeda dengan soal nomor 2, 3, dan 4. Soal nomor 5 di sini adalah kabupaten manakah yang penduduknya paling banyak. Maka dilihat dari 3 kabupaten tersebut, penduduk yang paling banyak itu dari kabupaten mana, dituliskan. Begitu juga soal nomor 6, kabupaten manakah yang penduduknya paling sedikit, maka dari 3 kabupaten tersebut, yang penduduknya paling sedikit itu adalah kabupaten mana. Seperti itu untuk LKPD siswanya. Nah, sekarang kita sudah tiba di penghujung pelajaran. Kira-kira apa sih yang sudah kita pelajari hari ini? Hari ini kita sudah belajar tentang bagaimana cara membaca, bagaimana cara menulis, hingga bagaimana cara untuk menentukan nilai tempat bilangan cacah dengan menggunakan media yang namanya papan nilai dan juga kartu bilangan. Nah, terima kasih atas perhatiannya hari ini. Sampai jumpa kapan-kapan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.